Menuju ke informasi terakhir Tribuners, kita akan mengintip sejarah di ibu kota Jakarta yang tak lepas dari kota tua di Jakarta Barat. Jika ditelusuri satu persatu Tribuners, gedung-gedung tua yang ada di kota tua, ini seolah menjadi saksi dari perjalanan Jakarta di masa lampau. Selain Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah, Stasiun Jakarta Kota juga merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Ada banyak fakta-fakta menarik seputar Stasiun Jakarta Kota. Salah satunya ialah dibangun pada masa kepemimpinan Belanda oleh arsitektur keturunan Tulungagung. Untuk tahu informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Febi Adeliana. Halo, selamat sore Febi. Selamat sore Mufti. Baik, rekan Febi, bisa dijelaskan terkait dengan sejarah singkat dari Stasiun Jakarta Kota ini? Ya baik Mufti. Nah, bangunan Stasiun Jakarta Kota ini adalah salah satu bangunan yang mungkin menjadi salah satu perhatian nih kalau kita jalan-jalan di sekitar Kota Tua begitu Mufti. Nah, stasiun ini merupakan salah satu stasiun di Jakarta yang memang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, mengutip manajer preservation dan documentation begitu dari PT KAI Persero, Hardika Hadi Rismaji, memang beliau menjelaskan bahwa dahulu stasiun ini dikenal dengan nama Batavia Zuid atau juga dikenal dengan sebutan Stasiun Beos. Nah, Stasiun Beos ini merupakan kependekan dari Batavia Ooster Spoorweg Maatschappij yang merupakan perusahaan maskapai angkutan kereta pada masa Hindia Belanda begitu. Nah, jadi sebenarnya bangunan stasiun Jakarta Kota yang kita sering lihat sekarang ini bukanlah stasiun yang pertama kali dibangun pada masa Batavia begitu Mufti. Nah, dulu mengulik dari sejarahnya, menurut informasi yang saya dapatkan, memang Batavia sendiri memiliki stasiun kereta api bernama Batavia North, yaitu Batavia Utara yang terletak di sebelah selatan gedung yang kini dikenal dengan sebutan gedung Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah begitu. Nah, Batavia North ini awal mulanya adalah milik perusahaan kereta api Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NISM dan merupakan terminal untuk jalur Batavia Buitenzorg atau Jakarta Bogor begitu. Nah, kemudian memang menurut informasi yang saya terima pada tahun 1913 jalur Batavia Buitenzorg ini kemudian dijual kepada pemerintah Hindia Belanda kala itu dan kemudian dikelola oleh Staatspoorwegen atau SS begitu. Nah, setelah itu barulah dibangun stasiun yang kini kita kenal dengan nama Stasiun Jakarta Kota ini dan diresmikan pada Oktober 1929 di bawah Gubernur Jenderal De Graaf yang kala itu berkuasa pada zaman Hindia Belanda begitu Mufti. Baik, rekan Febi. Lalu ketika Anda datang ke sana dari informasi yang Anda dapatkan Febi, ini konsep dari bangunan tersebut seperti apa? Dan dari informasi yang kami dapatkan juga ini dulu dibangun oleh orang Tulungagung. Bagaimana informasinya Febi? Ya betul Mufti. Jadi stasiun ini dibangun dengan balutan konsep Art Deco begitu. Nah, konon stasiun Jakarta Kota ini dulu merupakan stasiun termegah yang dibangun pada zamannya. Jadi secara konsep bangunan ini kental dengan nuansa Art Deco, yaitu sang arsitek memadukan unsur modern Eropa dengan unsur tradisional yang ada di wilayah setempat, yaitu Indonesia pada zaman dulu begitu. Nah, jadi dari bangunannya sendiri ini memadukan budaya modern dan juga tradisional Indonesia zaman dulu begitu. Nah, memang kalau dilihat-lihat bangunannya sendiri lebih ke arah Eropa, walaupun sebenarnya arsiteknya merupakan seorang keturunan Indonesia juga. Nah, jadi mengutip dari informasi manajer Preservation and Documentation PT KAI Persero, Hardika Hadi Rismaji, memang bangunan ini dulu didirikan oleh seorang arsitek Belanda yang lahir di Tulungagung, nah bernama Frans Johan Laurens Gisels begitu. Nah, dengan balutan Art Deco ini nih rancangan Gisels ini memiliki kesan yang megah dan besar, namun tetap terlihat sederhana karena memadukan unsur tradisional dari daerah setempat begitu. Nah, kalau kita lihat-lihat kemegahan tersebut masih bisa disaksikan
dari bentuk bangunannya yang masih dipertahankan sampai sekarang begitu. Nah, salah satunya lewat bentuk atap baja melengkung yang memang menurut Hardika kala itu tidak banyak bangunan yang didirikan dengan desain atap baja melengkung seperti stasiun Jakarta Kota ini. Nah, sehingga struktur inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari bangunan stasiun Jakarta Kota yang dari dulu sampai sekarang. Nah, tentunya yang kita tahu selama ini kan stasiun Jakarta Kota hanya sebagai salah satu akses masyarakat yang ingin naik kereta yang didominasi dari rute Jakarta Bogor begitu ya, Jakarta Kota Bogor begitu, Mufti. Namun sebenarnya stasiun ini juga memiliki nilai-nilai sejarah yang lebih dari itu begitu. Nah, bangunan ini tentunya terdiri dari 2 lantai di mana area-area stasiun tersebut terbagi ke dalam beberapa unit. Nah, ternyata stasiun Jakarta Kota itu meskipun terlihatannya hanya segitu aja, ternyata luas begitu, Mufti. Nah, pada lantai pertama ini kan digunakan sebagai operasional pelayanan kereta api ya. Nah, sementara di lantai keduanya ada beberapa ruangan yang dulu sempat dijadikan sebagai ruangan kantor begitu. Nah, pada atap barrel vault yang digunakan pada stasiun ini bisa jelas terlihat pada bagian hall utamanya. Nah, memang meskipun sudah beberapa kali dilakukan pemolesan, namun secara struktur dan bentuk bangunan tersebut masih asli sampai sekarang begitu, Mufti. Baik, Pebi. Lalu dari informasi sejarah yang Anda terima juga, Pebi, terkait dengan stasiun ini apakah hanya melayani kaum elit pada masa dahulu, Pebi? Dan untuk sekarang ini seperti apa, Pebi, rute yang dijalankan dari stasiun tersebut? Ya, Mufti, menurut informasi yang saya dapatkan, memang dulu yang namanya kereta api itu melayani angkutan penumpang dan juga barang. Nah, jadi pada saat itu ada di Indonesia yang namanya tanam paksa yang mengharuskan masyarakat kita menanam beberapa komoditas begitu. Nah, komoditas itu kemudian dibawa ke luar negeri. Nah, mereka menggunakan angkutan kereta api untuk mengangkut komoditas tersebut begitu, Mufti. Jadi memang menurut informasi dari manajer Preservation and Documentation PT KAI Persero, Hardika mengatakan bahwa dalam presentase sendiri mungkin perbandingannya dulu lebih banyak digunakan untuk mengangkut barang dalam perdagangan begitu, yaitu sekitar 60% untuk mengangkut barang dan 40%-nya itu untuk angkutan penumpang begitu. Nah, sementara untuk rutenya memang saat ini stasiun Jakarta Kota ini beroperasi dengan melayani penumpang rute Jakarta Bogor paling banyak begitu, kemudian juga melayani Pasar Senen Bekasi dan juga Tanjung Priuk Jakarta Kota begitu. Nah, saat ini stasiun Jakarta ini memiliki 12 jalur kereta api di mana merupakan stasiun tipe terminus. Nah, artinya stasiun ini merupakan stasiun akhir yang tidak mempunyai kelanjutan jalur rel kereta api begitu, Mufti. Nah, memang ada pun saat ini stasiun Jakarta Kota sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas meskipun bentuknya tidak diubah, namun memang dari PT KAI sendiri mengakui telah melakukan beberapa penyesuaian pemolesan begitu dan juga penambahan fasilitas. Nah, misalnya saja sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas misalnya musola, toilet dan juga tenan-tenan kuliner atau minimarket yang ada di stasiun Jakarta Kota untuk memudahkan para pengguna kereta api begitu, Mufti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.